Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Triafdita, NPM 18 13 03 10 21 dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu, yaitu ada Bapak Nurdin MSI dan juga Ibu Fani Rahmawati MPD. Sebelum teman-teman lihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekarang lanjut kita bahas ke peta konsep dari ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan ini seperti yang kita tahu, ini mempelajari aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang yang berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga perubahan sosial. Nah, pembagian dalam ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada ekonomi deskriptif. Yang kedua, ada ekonomi teori. Yang ketiga, ada ekonomi terapan. Nah, untuk ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi 2. Ada ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Untuk ilmu ekonomi mikro ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen. Sedangkan untuk ekonomi makro, ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Untuk ekonomi mikro ini membahas mengenai teori harga, teori produksi, dan juga teori distribusi. Sedangkan untuk ekonomi makro ini dibagi lagi menjadi 2. Ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang ini membahas mengenai ekonomi pengangguran yang akan membahas mengenai pengertian dari ekonomi pembangunan, teori ekonomi pembangunan, dan apa sajakah permasalahan yang ada di pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk jangka pendek ini membahas ada ketimpangan neraca, pengangguran, dan juga inflasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya alam yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi ini sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pembagian dalam ilmu ekonomi, yaitu yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua ada ekonomi terapan, dan yang terakhir ada ilmu ekonomi teori atau ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi deskriptif ini merupakan analisis yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Selain itu, penggambarannya melalui bentuk grafik maupun kurva. Fungsi utamanya yaitu agar setiap masyarakat dapat mengetahui ekonomi suatu negara secara faktual.
Misalnya gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Nah, yang kedua ini membahas tentang ilmu ekonomi terapan. Secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu yang ada di suatu negara. Nah, ilmu yang ketiga ini ada ekonomi teori, yaitu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab dan akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, kalau untuk ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien yang bertujuan mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro juga disebut sebagai teori pendapatan karena inti dari ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Sedangkan untuk ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan juga konsumen yang berperan dalam prediksi harga dari suatu pasar. Nah, ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu maupun perusahaan. Yang pertama ada teori harga. Di sini menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan. Yang kedua ada teori produksi yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Nah, yang ketiga ada teori distribusi. Teori ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis upah tenaga kerja, keuntungannya serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Jadi, ekonomi mikro ini akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen dari suatu perusahaan. Nah, ekonomi pembangunan ini didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dengan cara mengatasi masalah itu supaya negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Ekonomi pembangunan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi atau sering pula disebut perkembangan ekonomi, yaitu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan ciri penting dalam suatu masyarakat, yaitu modernisasi. Nah, sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindak aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, tetapi ada pun masalah-masalah pembangunan ekonomi saat ini, yaitu ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan yang terakhir tingginya angka pertumbuhan suatu penduduk di suatu negara. Sekian penjelasan mengenai ekonomi pembangunan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.